Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran pengantar studi Islam dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan makalah tentang pengantar studi Islam yang berjudul Pendekatan Kosmologi dalam Studi Islam. Semesta alam mencakup semua penciptaannya, dunia dan seisinya, yaitu makhluk di dunia. Adanya alam karena adanya Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Adanya penciptaan alam dapat dipahami sebagai peristiwa ketika alam semesta atau jagat raya dan segala isinya ini muncul. Mengenai alam semesta, pastinya di dalam pikiran kita sebagai manusia akan timbul pertanyaan bagaimanakah alam semesta yang begitu besar dan luas tak bertepi ini bermula. Kemana ia menuju, dan bagaimana hukum yang menjaga tatanan dan keseimbangannya bekerja. Alam semesta itu ada seperti yang kita ketahui saat ini tidaklah terbentuk dengan sendirinya. Akan tetapi alam semesta ini ada karena tercipta dan melalui proses yang begitu panjang sehingga menjadi tatanan yang teratur. Terbentuknya alam semesta menjadi pertanyaan yang menarik bagi umat manusia. Sejauh perkembangan teori terbentuknya alam semesta, belum ada yang dapat membuktikan secara empirik kebenarannya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk istimewa di dunia. Manusia adalah sesuatu yang sangat baru di alam raya. Maka, walaupun manusia dengan susah payah mencari-cari bagaimana terbentuknya alam semesta, sering terhalang keterbatasan pandangannya. Keterbatasan pandangan ini sangat terkait dengan pengetahuan logika yang dimiliki manusia. Hal ini menyebabkan bahwa pandangan tentang alam raya sulit diuji kebenarannya melalui pengalaman. Mencoba mengetahui bagaimana alam ini tercipta berarti kita mencoba mengetahui tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal diri. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk mengkaji langit dan bumi. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat berkisarkan tentang kejadian rahasia, struktur, sistem, serta fungsi langit dan bumi. Kosmologi sebagai ilmu yang mempelajari alam semesta sangat menarik untuk diperbincangkan bagaimana pengetahuan ini didekatkan pada pandangan pengkajian Islam. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana terjadinya dan terbentuknya dunia dan seisinya. Dalam hal ini akan membahas kaitannya dengan pemaparan di atas, yaitu bahasan bagaimana pendekatan kosmologi dalam kajian Islam. Kemudian alam semesta dan seluruh isinya menjadi hal yang membuat banyak pertanyaan untuk umat manusia. Bagaimana munculnya di dunia ini, dan sampai saat ini banyak tokoh-tokoh yang mengkaji kajian ini sehingga kosmologi terbagi menjadi cabang-cabang ilmu yang terkait dari beberapa aspek dari filsafat, sains hingga agama. Pengertian kosmologi. Kata kosmologi terbangun dari dua kata, yakni kosmos dan logos. Kosmos berarti dunia, peraturan atau alam, sedangkan logos berarti akal atau rasio. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam. Menurut Bertens, kosmologi adalah ajaran atau ulasan tentang dunia. Kosmologi adalah satu kajian yang berkaitan dengan evolusi dan tatanan alam semesta. Kamus Webster mengartikan kosmologi sebagai teori atau falsafah mengenai wujud alam semesta,
Kemudian Kamus Oxford dengan ringkasan menyebutnya sebagai sains dan teori alam semesta. Kosmologi berkaitan dengan pandangan dunia atau worldview. Hal ini karena kajian mengenai pandangan dunia merupakan suatu percobaan untuk mengkaji bagaimana suatu kelompok manusia memandang alam natural dan alam supernatural, serta masyarakat dan diri mereka sendiri. Bagian barat pemikiran mengenai kosmologi bermula di Yunani. Maka di timur ada Cina, India, dan Persia yang mempunyai saham besar dalam mencirikan kosmologi. Di dunia barat dan timur berbeda dasar pemikirannya teologi mengenai kosmologi, yang mana barat percaya bahwa dunia ada karena keberadaannya memang sudah ada, dan timur berpendapat bahwa alam semesta ini ada karena adanya sang pencipta. Kemudian, kosmologi adalah pandangan terhadap fenomena alam dan sosial di mana manusianya bisa menjalin hubungan secara seimbang dan harmonis. Dapat dimaknai arti kosmologi ialah serangkaian keyakinan dan pandangan universal yang tersistematis mengenai manusia dan alam semesta, atau secara umum mengenai keadaan wujud. Menurut para ilmuwan, kosmologi adalah cabang untuk pengetahuan yang berupa memahami struktur ruang, waktu, dan komposisi alam semesta skala besar dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Ini berarti kosmologi memanfaatkan pengamatan rinci untuk memperoleh data dan memanfaatkan teori-teori fisika untuk menafsirkan data tersebut, serta kegunaan penalaran matematika atau penalaran logika lainnya yang terkandung dalam teori-teori tersebut untuk memperoleh pengetahuan lengkap mengenai alam semesta. Kosmologi adalah konsep yang dibangun manusia untuk memahami alam semesta ini. Alam semesta menjadi sarana yang dibangun manusia untuk mendapatkan gambaran tentang dunia yang sangat luas. Model ini dibentuk dengan bertumpu pada data empiris dan teori-teori fisika. Model alam semesta pun senantiasa diujikan hasil-hasil amatan baru atau teori-teori baru akan mengubah model alam semesta dari waktu ke waktu. Kosmologi bukan astronomi yang membagi-bagi seluruh alam semesta menjadi galaksi, bintang, planet, bulan, lalu menelaahnya satu demi satu. Kosmologi memadukan semua cabang dan ranting pohon ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai alam semesta. Kosmologi menelaah ruang dan waktu, menyelidiki asal-usul semua materi pengisian alam, mempelajari peristiwa kosmis penting, termasuk asal mula kehidupan dan kemungkinan perkembangan kecerdasan. Masalah yang dihadapi para kosmolog modern adalah mempersatukan sifat-sifat alam semesta teramati untuk memperoleh model-model alam semesta yang akan mendefinisikan struktur dan evolusinya. Model alam semesta menjadi sarana yang dibangun manusia untuk memperoleh gambaran mengenai alam semesta yang demikian luas. Model ini dibentuk dengan bertumpu pada data empiris dan teori-teori fisika. Model alam semesta pun senantiasa diujikan. Hasil-hasil amatan baru atau teori baru akan mengubah model alam semesta dari waktu ke waktu. Kemudian, kosmologi dalam pengkajian Islam. Kosmologi Islam bermula dengan pengetahuan bahwa alam semesta memegang kunci menuju keabadian jiwa kita. Pandangan ini melihat kosmos sebagai syarat dengan makna dan tujuan. Kosmologi dalam pengetahuan lain yang saling berkaitan
Al-Quran sebagai kalam ilahi memberitahu umat manusia dalam konsep penciptaan alam semesta ini, memberikan pengetahuan pada manusia agar tidak berpikiran secara abstrak bagaimana penciptaan alam semesta dengan tujuan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penciptaan langit dan bumi dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 99 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Surat Al-Isra ayat 99. Ayat di atas adalah sebagian dari isi Al-Quran yang membuktikan bahwa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya bertanda yang Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Lebih dari itu, Al-Quran juga secara jelas menceritakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang diawali dari suatu masa yang berkat kuasanya menjadikan suatu masa tersebut terpisah menjadi beberapa bagian atau saat ini menjadi sebuah teori yang disebut Big Bang. Menurut teori Big Bang, jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan berat jenis yang besar pula dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian tersebut terpental menjauhi pusat ledakan, serta miliaran tahun kemudian, bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya yang termasuk planet-planet, bintang, satelit, komet, dan lain-lain. Awal mula teori ini dicabangkan oleh Albert pada tahun 1915 dan pada tahun 1922 Alexander mengukuhkan teori ini sebagai teori Big Bang. Lalu pada tahun 1929 oleh Edwin dan disahkan pada tahun 1965 oleh para ahli sains. Namun 1000 tahun sebelumnya sudah dinyatakan terlebih dahulu oleh Imam Said bin Jubair dalam tafsirannya. Padahal lebih jauh lagi dalam Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana proses penciptaan alam semesta. Kita masuk ke yang terakhir, ke penutup dari pembahasan di atas. Kita dapat menyimpulkan bahwa kosmologi adalah satu kajian yang berkaitan dengan evolusi dan tatanan alam semesta. Kosmologi adalah konsep yang dibangun manusia untuk memahami alam semesta ini. Alam semesta menjadi sarana yang dibangun manusia untuk mendapatkan gambaran tentang dunia yang sangat luas. Kosmologi bukan astronomi yang membagi seluruh alam semesta menjadi galaksi, bintang, planet, bulan, lalu menelaahnya satu demi satu. Kosmologi memadukan semua cabang dan ranting pohon ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai alam semesta. Kosmologi menelaah ruang dan waktu, menyelidiki asal-usul materi, materi pengisian alam, mempelajari peristiwa kosmis,
penting, termasuk asal mula kehidupan dan kemungkinan perkembangan kecerdasan. Kemudian yang terakhir, penutup, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.